Foto Anies pakai rompi oranye diunggah anak Jokowi, Anies Baswedan langsung panik. Kiprah wali kota Solo ini juga ternyata benar-benar hebat dan memang pantas kita akui bukan karena dia anak seorang presiden. Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat melewati 100 hari pertamanya menjadi wali kota Solo, Gibran juga mendapat pujian dari pengamat psikologi politik Universitas 11 Maret, Surakarta, Muhammad Abdul Hakim, PhD. Karena 8 program prioritas yang telah disusun satu persatu mulai dieksekusi. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Nah, para pendukung Pak Jokowi seperti Inyong pastinya bersemangat mendukung Mas Gibran. Kita kan khawatir ya Lur, kalau pembangunan, kemajuan dan program-program buat rakyat kecil yang sudah dibuat Pak Jokowi nanti malah mundur lagi. Kalau yang nurusin Mas Gibran kan pasti ada jaminan program-program bagus Pak Jokowi enggak terbengkalai. Jadi itu modal yang pertama. Mas Gibran ini juga bakal dapat dukungan dari para pendukung Pak Jokowi. Bakal calon presiden Anies Baswedan membalas cuitan putra kandung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, hingga menjadi sorotan warganet. Baru-baru ini wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengunggah foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat sedang masuk ke gorong-gorong melalui akun Twitternya. Anies pun membalas unggahan tersebut. Anies Baswedan dalam akun Twitter pribadi miliknya, dalam cuitannya Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya sedang santai ngopi di rumah. Namun pada saat itu Anies Baswedan mengaku urat pada kelopak matanya berkedut. Sedang santai ngopi di rumah tiba-tiba mata kedutan, jebul lagi dirasani, ungkap Anies Baswedan. Sementara itu unggahan dari anak Jokowi tersebut seraya menanggapi salah satu cuitan dari warganet yang menyinggung Jokowi melakukan pencitraan. Iya, pencitraan koyok bapakmu masuk gorong-gorong, ujar warganet seraya menyinggung Gibran. Menanggapi hal tersebut, Gibran langsung mengunggah foto Anies Baswedan yang sedang memakai rompi oranye pada saat membersihkan sampah di selokan atau gorong-gorong yang penuh lumpur saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tanpa berkomentar panjang, Gibran hanya mengunggah foto Anies Baswedan itu dengan caption, "Oh." Sedangkan warganet lainnya pun mengherankan Gibran yang memposting hal tersebut. Hal itu lantaran warganet menilai saat ini Gibran menjabat sebagai wali kota dan tak pantas mengunggah hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri, dinamika politik tanah air tak lepas dari survei elektabilitas suatu tokoh. Semakin ia sering dibicarakan, pamornya sudah tentu bakalan melejit. Hal yang membedakan hanya terletak dari isi pembicaraan, apakah berkonotasi positif atau negatif. Saat Anies dihujat warganya sendiri yang tak becus tangani banjir, pembicaraan negatif padanya pasti mendominasi. Begitu juga AHY yang tega memecat kadernya sendiri demi ambisi Cikeas, berbeda jauh dengan Jokowi, Ganjar, dan Risma yang selalu membuat citra positif. Tampaknya hal ini sangat dipahami oleh Gibran, tentu saja dia tak serta-merta berambisi untuk jabatan lanjutan. Karena tulus tidaknya seseorang sangat kelihatan saat ia bekerja. Baru dilantik hari itu juga Gibran meninjau beberapa pasar. Kunjungannya tak lain demi memulihkan perekonomian Solo, tagar kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi menjadi mutu andalan utamanya. Inilah bakal calon pemimpin sesungguhnya, bekerja dengan penuh dedikasi, bukan mengemis perhatian sana-sini. Sebelumnya setelah dilantik, Gibran menuliskan program kerjanya di hari pertama. Usai sholat Jumat, saya langsung meninjau pembangunan proyek Pasar Legi. Salah satu sentra pasar yang menjual bahan pokok kebutuhan berhari-hari ini terbakar pada tahun 2016. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari PP Urban menyampaikan progres yang telah tercapai, antara lain Blok A pasar hampir 100% selesai. Blok B 80%, sedangkan Blok C sampai D sudah dalam tahap pengecoran. Saya antusias ketika petugas mampu menjanjikan penyelesaian proyek lebih cepat 2 bulan dari target. Di sana saya turut menekankan seluruh pedagang harus mendapat tempat berjualan. Kepala Dinas Perdagangan juga menyampaikan rencana pembangunan pasar ini menargetkan 300 kios dan 1932 los dan 1932 ios. Insya Allah pada September tahun ini kita akan melihat realisasi Pasar Legi dengan wajah yang baru.